Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Apoteker Aditya Sindu Sakti selaku dosen pengampu pada mata kuliah farmakognosi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini akan menyampaikan materi dari hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu tentang Karayagam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 anak, yaitu Galuh Dwi Agustin, Fawas Fieli, Friska Selsabila Aula Nurwanda, dan saya sendiri Amirus Syaifuddin. Nah, ini adalah outline dari apa yang akan kita bahas atau dari materi yang akan saya sampaikan untuk kali ini. Yang pertama yaitu sejarah dari Karayagam, kemudian definisi Karayagam, selanjutnya yaitu morfologi dari Karayagam, dan yang terakhir yaitu struktur kimia dari Karayagam. Nah, yang pertama yaitu sejarah. Karayagam telah digunakan secara komersil selama sekitar 100 tahun. Penggunaannya meluas pada awal abad ke-20 ketika dia digunakan sebagai bahan alternatif untuk permen karet ragakan. Karayagam ini dinilai memiliki sifat fisikokimia tertentu yang membuat dia bisa dikatakan lebih berguna daripada tragakan. Selain dari itu juga, Karayagam memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding dengan tragakan tersebut. Untuk negara produsen penghasil atau pengekspor Karayagam terbesar yaitu berasal dari India. Untuk saat ini permen karet digunakan dalam berbagai produk, di antaranya yaitu kosmetik, semprot rambut, dan juga lotion. Next. Nah, yang kedua yaitu definisi. Gam karaya atau getah sterculia adalah getah nabati yang diproduksi sebagai eksudat oleh pohon-pohon dari genus sterculia. Penyusun utamanya adalah asam uronik. Karayagam banyak digunakan untuk tekstil, kosmetik, dan juga perekat. Bisa kita lihat gambar di samping, itu adalah contoh gambar dari pohon genus sterculia, yaitu pohon Sterculia uranus atau Sterculia urens. Jadi, Karayagam ini dihasilkan dari penyayatan pada batang pohon tersebut. Yang ketiga yaitu morfologi. Karayagam ini berwarna putih, merah muda atau coklat. Bau sedikit menyerupai asam asetat, rasa hambar dan lendir. Berbentuk air mata, tidak teratur atau potongan vermiform. Untuk kelarutannya tidak larut dalam air tetapi menghasilkan koloid yang dapat menembus cahaya. Dapat kita lihat dari gambar di samping, itu adalah salah satu contoh dari Karayagam yang masih menempel pada pohonnya. Selanjutnya yaitu sumber biologis. Karayagam ini dihasilkan dari eksudat kering pohon Sterculia urens, keluarga dari Sterculiaceae. Untuk sumber geografis, Karayagam ini dapat ditemukan atau mudah ditemukan di India, terutama wilayah Gujarat dan di India Provinsi Tengah. Kultivasi dan pengumpulan. Gam diperoleh dari spesies Sterculia dengan membuat sayatan dan setelah itu mengumpulkan eksudat tanaman biasanya setelah jeda 24 jam. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwasanya Karayagam ini dihasilkan dari penyayatan pada batang pohon Sterculia urens atau Sterculia uranus, yang mana dia adalah salah satu pohon dari genus Sterculia. Untuk beratnya kira-kira antara 250 gram hingga 1 kg. Konstituen kimia. Karayagam ini mengandung polisakarida. Di antaranya 8% gugus
gugus asetil, dan 37% residu asam uronat yang dapat terhidrolisis menjadi galaktosa, ramnosa, asam galakturonat, dan asam trisakarida. Kegunaan: pengikat dalam industri, bisa digunakan sebagai pengemulsi dan juga penstabil dalam pembuatan obat. Next. Nah, yang terakhir yaitu struktur kimia. Dapat kita lihat ini adalah struktur kimia dari karayagam, di mana jika karayagam ini terhidrolisis, maka ia akan membentuk yang namanya alpha L-ramnose dan juga alpha D-galakturonic acid. Next. Terima kasih. Nah, demikian adalah sedikit pemaparan materi atau presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila saya dalam penyampaian ada tutur kata yang salah atau ada ucapan yang menyinggung, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.